Optisi keren. Mercusuar Mantap. inkubator pentahelik Top. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Aptisi, Komisariat 4A Wilayah Bekasi Raya dan Karawang menggelar rapat pengurus tahunan, hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 di Aula STMIK Mercusuar Pondok Gede Bekasi. Acara yang dihadiri oleh penasehat dan pengurus yang berasal dari berbagai kampus di wilayah Bekasi Kota, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. Dalam acara dijabarkan program kegiatan yang sudah berjalan di tahun sebelumnya untuk dievaluasi. Kemudian masing-masing bidang mempresentasikan rencana kegiatan yang akan digulirkan di tahun 2023 ini. Berikut liputannya. Negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan tanggal 22 Februari kami Aptisi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah Komisariat 4 baru saja menyelenggarakan rapat tahunan yang diselenggarakan oleh segenap kawan-kawan, segenap pengurus dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. Dan saya sebagai Ketua Aptisi tentunya sangat senang sekali dari laporan-laporan mereka yang menyemangati saya sebagai Ketua Aptisi. Kali sejak saya dijadikan untuk dilantik sebagai Ketua Aptisi yang periode yang kedua, pertama saya lakukan kerjasama dengan Kadin, Kamar Dagang Industri, kemudian dengan IPMI, Ikatan Pengusaha Wanita. Kemudian berikutnya kami sudah membentuk adanya pentahelik yang di direkturnya diketahui oleh Bapak Dr. Andes Yusrodi. Selanjutnya kami juga sudah menandatanganin MOU dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, yang kelanjutannya kami juga melaksanakan sering menghadiri dengan lembaga atau PKM yang diselenggarakan di Kota Bekasi. Selanjutnya yang dijalankan oleh kami juga telah bekerjasama dengan Pemkot Kota Bekasi. Itu juga sudah MOU. Jadi selanjutnya masih banyak hal yang sudah dilakukan. Alhamdulillah, tadi dari sambutan-sambutan para pengurus sangat mengembirakan kami. Mudah-mudahan tentunya ke depan kegiatan-kegiatan itu akan bisa berkembang dengan baik lagi, sehingga nanti pada saatnya rapat tahunan berikutnya akan muncul output atau outcome dari teman-teman semuanya untuk bisa ditindaklanjuti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tentunya harapan kami semuanya semangat, semuanya bekerja keras demi kampus kita, terutama yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada bidang konsep riset ya, riset cuma satu ya. Kemudian lagi ada bidang ya, kalau sebenarnya ada ya. Oke, kerjasama. Jadi kerjasama ini melalui bidang, yaitu kerjasama dari bidang usaha. Ya, nah, kemudian ada beberapa divisi, yaitu di sini ada divisi yang tidak ada dalam tatapannya, ya.
ada di depan. Nah, kemudian saya minta tolong nanti untuk pemirsa bisa dilihat sudah ya, pemirsa SK ya, SK ada kayak tersendiri SK. Nah, ini adalah SK yang memiliki legitimasi dari Jawa Barat, sehingga harapan kita dengan cara kita membuat laporan setiap tahun, nanti pada saat 5 tahun menjelang musyawarah APTISI kita sudah siap semuanya pelaporannya. Ya, jadi semuanya terkoordinir dengan sebaik-baiknya. Untuk mempersingkat waktu, silakan ketua bidang akademik ini ada Busri ya, bidang pendidikan ya Busri. Ya, Busri, silakan Busri untuk menyampaikan. Tadi saya tambahkan sedikit, ya. Kan nanti dibantu oleh Pak Indra. Ya. Bukan dibantu, namanya didampingi. Ya, oke. Setuju ya nanti kalau Pak Indra mendampingi bidang pendidikan ya. Oke, setuju ya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan ya. Kemudian saya bidang organisasi ya kan, mohon berkenan untuk bidang ini juga oleh Pak Tatang. Pak Ketua mohon bikinkan Pak Tatang ya. Setuju ya? Setuju ya? Karena dia akan menjadi makulah ini. Setuju ya? Jadi saya tambahkan Bapak-bapak yang berlaku dengan SK ini adalah SK yang dikeluarkan oleh Jawa Barat. Terus kemudian itu memang dalam perjalanannya kemarin saya juga bersama Wawan dan mungkin masih ada yang hadir Pak Hermanto. Saya harapkan nanti pada saat itu hadir. Jadi istilahnya supaya kita menjadi ulang. Oke. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau menyampaikan dulu kalau slide ya, untuk slide di situ ada program kerja kita. Nah itu ya, yang itu ya, program kerja APTISI. Nah itu. Ya. Nah ini program kerja, ini ada 6 bidang, kemudian ada 11 divisi. Untuk kewajiban kita bersama-sama ini setiap bidang itu dan setiap divisi membuat satu program. Hanya satu saja yang wajib. Nah kemudian di situ ada bulan ya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah itu nanti tinggal isi aja judulnya. Apa yang akan dilakukan? Satu bidang saja. Ya. Kemudian di balik daripada program kerja itu nanti akan ada tebarannya. Ya. Jadi ada tebaran saya bagikan kapan rencana pelaksanaannya, kemudian tempatnya di mana, ya, kemudian cakupannya apa, kemudian outcome-nya pun juga apa, kemudian pun juga biayanya ya dari mana. Nanti akan saya bagikan, diisi aja judulnya ya, lalu nanti dikumpulkan, nanti kita akan masukkan di dalam program. Kalau misalnya lebih daripada satu program, silahkan saja ya, tapi sifatnya sunnah ya. Nah kemudian selanjutnya menyangkut masa anggaran supaya diarahkan dulu yang tadi. Nah ini dia, bisa dibesarkan ya. Nah ini karena kita nanti akan punya program sekaligus satu ya. Ini tadi sudah dirapatkan dengan Pak Ketua ya. Dan juga dengan bendahara bahwa kita nanti akan menerima yaitu pertama dari uang iuran. Sebetulnya uang iuran ini tidak baru, dari dulu itu juga sudah ada, nilainya Rp1.000 ya, sehingga memang disepakati aja dulu yang lama. Kemudian yang kedua ada penerimaan yang sifatnya tidak mengikat ya. Kemudian yang ketiga ada penerimaan dari hasil usaha APTISI. Jadi ada royaltinya buat institusi APTISI nilainya 10%. Lalu setelah itu jumlah total, nah kemudian di breakdown berdasarkan persentase. Ya. Nah di sini ada ketua harian ya untuk kegiatannya itu 5%, sekretaris 3%, bendahara 3%. Ini bukan gaji ya, tapi aktivitas ya. Kemudian ada sekretaris kantor ini 5%, website komputer IT 5%, rumah tangga dan umum 5%, transportasi dinas 5%, rapat dan konsumsi 10%. Kemudian ada kabit pendidikan, divisi pendidikan, divisi pelatihan masing-masing 2%, kabit penelitian ada divisi riset masing-masing 2%,
Kabin PKM, ya, divisi PKM, divisi akreditasi, ya, ini 22%. Kabin organisasi, divisi organisasi, divisi komunikasi, ini 22%. Kemudian kabin evaluasi dan monitoring, dan penjaminan mutu 3%. Kabin kerjasama 3%, divisi kerjasama 3%, divisi usaha 3%. Cadangan dan upah 8%, total 100%. Jadi nanti pemasukan itu nanti dimasukkan, ya, itu nge-breakdown, ya, nge-breakdown dengan sendirinya. Sehingga nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau kasih anggaran aktivisi buat apa ya, buat program kerja ini. Sekalipun misalnya nilainya tidak seberapa, tapi minimalnya ada program kerja itu juga ada anggarannya, ya. Nah, saya pikir sudah ini ya, sudah dipahami bersama-sama ya. Struktur organisasi itu juga nanti sudah disampaikan nanti. Kemudian tentu saya berharap kalau laporan pertanggungjawaban kerja kemarin saya sekaligus memberikan laporan untuk bidang organisasi. Kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Aptisi karena Aptisi itu kerjasama ya dengan beberapa unsur, diantaranya dengan Kadin, kemudian juga dengan Ikatan Usaha Muslimah Kota Bekasi, kemudian lagi dengan DIUB 4 Kota Bekasi, kemudian ada komunitas dan ada media, ya. Di sini juga ada fakta integritas ya, ini merupakan bagian daripada PKI. Kemudian untuk inkubator, aku bisa sampaikan bahwa kami ataupun juga saya menjalankan kegiatan sudah ada beberapa program. Pertama, programnya adalah program pelatihan hasil hemat energi dan ramah lingkungan dilaksanakan di SDN Peran Indonesia, diikuti oleh 12 kecamatan 56 kelurahan. Ya, yang diapresiasi dan dihadiri oleh PLT Wali Kota, kemudian oleh UIK dari Departemen Tenaga Kerja, serta disukseskan oleh 12 kecamatan 56 kelurahan. Itu sudah dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melaksanakan bekerjasama dengan Rotary Club, ya, menyangkut masalah Dropbox Sahabat Digital. Kita juga membawa nama Aptisi, ya. Kemudian pun juga bersama dengan PWP 4 dan pemerintah pelaksanaan kegiatan Dropbox Digital ini bekerjasama juga dengan Pegadaian, pun juga bekerjasama dengan SMK SMA 1, dihadiri juga dengan PRT Kota Bekasi, ya, diresmikan. Kemudian inkubator PKHI pun juga tetap masih juga dengan Aptisi melaksanakan kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga ini adalah program pelaksanaan pelatihan pengembangan sumber daya manusia bekerjasama dengan BLK Kompetensi Jawa Barat, ya, Jalan Abu Salim. Nah, itu kita melibatkan kurang lebih 60 perguruan tinggi, kemudian itu juga ada pembicara dari Kadin, kemudian ada pembicara dari IPMI, kemudian itu juga dari BLK Kompetensi. Dan saat itu juga dihadiri oleh beberapa unsur dari Departemen Tenaga Kerja, oleh Aptisi, pun juga dari beberapa praktisi. Kemudian yang keempat, kami juga melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masalah ketapang. Ya, inkubator PKI bekerjasama dengan Gapotan, adanya di Kabupaten Bekasi, karena Aptisi ini tidak hanya Kota Bekasi, tapi meliputi 3 wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Kerawang. Kami melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan Kelurahan Kertanahiu, ya, Kertamukti, ya, yang kemudian kita melaksanakan kegiatan penanaman ketapang berupa cabai, kemudian terong, ya, dan saat ini ada program melakukan penanaman kurang lebih 20.000 polybag. Ya, jadi alokasi anggarannya memang bukan dari kita, tapi memang dari Gapotan. Ya, insya Allah ya kan, mudah-mudahan progres kita tetap jalan. Dan kemarin pun juga inkubator PKI melaksanakan kerjasama dengan SMP Sudirman, ada lahan kurang lebih 2.000 meter yang nanti akan kita tanami. Ya. Nah, kemudian pun juga dari UIK dan Departemen Tenaga Kerja meminta coba di Kota Bekasi ada nggak lahan. Kenapa? Karena selama ini kalau kita berbicara menyangkut masalah ketenaga kerjaan itu kan berbicaranya tentang dunia usaha dan industri. Tetapi kita jarang sekali berbicara tentang petani kota, ya, ketapang. Kemudian pun juga ada kegiatan lagi, ya, insya Allah kita akan laksanakan kegiatan terakhir karena kami melaksanakan kegiatan 1 tahun, itu adalah 6 kali. Bahwa kami akan melaksanakan kegiatan berhubungan dengan inkubator PKI bersama dengan Aptisi, yaitu nanti akan ada pelatihan jurnalistik, komunikasi publik dan jurnalistik yang tentu nanti dipimpin oleh Pak Lino. Pak Lino katakan, nah, ini adalah salah satu daripada unsur inkubator PKI. Jadi PMK itu adalah 5, HELI itu adalah kumparan. Jadi ada 5 unsur berkolaborasi untuk menciptakan 150.000 tenaga kerja potensial ditambah dengan wirausaha baru. Ya, jadi kami sudah melaksanakan kegiatan seperti yang diamanahkan oleh Ketua Aptisi. Ya, tentu nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang lain.
Nah, kegiatan PKM juga sudah dilaksanakan diantaranya oleh beberapa teman dosen yang sudah membuat absen digital, dan kemudian kami menandatangani ya di atas materai bahwa memang dosen bersangkutan telah melaksanakan kegiatan PKM. Paling itu saja perlu saya sampaikan dari bidang organisasi. Kegiatan yang akan datang sudah saya sampaikan karena saya membawahi dua divisi, yaitu pertama divisi publikasi, kemudian yang satu lagi kegiatan organisasi. Nah, saya sebagai orang bidang organisasi tentu hanya melaksanakan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Pun juga kami melaksanakan kegiatan berupaya membantu sekretaris daripada APTISI ya kan, untuk merekap semua kebijakan-kebijakan agar organisasi bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dengan bidang-bidang lain aja ya. Dari bidang akademik, bidang pendidikan, Gusti, silakan. Apa yang akan dilaksanakan, Gusti? Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan terkait dengan bidang pendidikan. Tadi sudah disampaikan juga bahwa saya berkolaborasi dengan Bapak Dr. Indra Muiz. Seperti itu ya Pak Indra ya. Nah, tentunya karena saya baru terlibat pada sore hari ini, saya tidak banyak memberikan saran ataupun pendapat, karena nggak mungkin saya tiba-tiba datang kemudian banyak ide, banyak saran dan sebagainya. Jadi saya lebih mendengarkan apa yang disampaikan nanti oleh Pak Dr. Indra Muiz, karena kan selama ini Pak Indra tahu tentunya program-programnya, sehingga nantinya saya ikut saja seperti apa. Nah, nanti setelah saya mendengarkan, saya menyimak, baru kemudian mungkin saya akan menyampaikan tindak lanjutnya seperti apa ya. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu. Intinya pastinya karena ini adalah terkait dengan pendidikan tinggi, jadi tidak jauh-jauh dari Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi. Sepertinya itu Bapak Ibu. Semoga nanti kalau ada apapun nanti pastinya Pak Dr. Indra Muiz yang akan menyampaikan. Sebelumnya terima kasih. Akhir kali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisariat 4A ada Pak Yusrodi selaku Ketua Bidang Organisasi, ada Prof. Puji, saya memanggilnya Prof. Puji ya, karena sebentar lagi beliau akan jadi profesor. Amin. Dan teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu yang selama ini sudah mendharmabaktikannya dirinya untuk kehidupan bermasyarakat ya, dalam naungan bendera APTISI Komisariat 4A. Sebenarnya tidak banyak yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, selain rasa syukur dan gembira sekali kehadiran Ibu Sri di tengah-tengah kita. Gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya. Suasana batinnya Pak Ketua, kemudian kita bisa saya sebenarnya sangat berharap keberadaan Bu Sri di APTISI ya, agar geliat bidang akademik semakin menguat gitu ya. Karena terus terang saja dengan satu orang dengan dua orang pasti jauh lebih bagus dua orang bersinergi, sehingga hasilnya akan sangat luar biasa. Sebenarnya secara formal saya ada di penasehat sebenarnya. Jadi kalau seandainya diizinkan biar tidak ada dua matahari gitu ya. Untuk ke depan ini matahari kembarnya cukup satu aja, ya, kembarnya dipindahkan. Gitu. Jadi saya berharap saya ada di posisi penasehat saja, wabil khusus ya menasihati dari bidang Tridharma.
Selanjutnya biar Bu Sri leluasa untuk berkoordinasi dengan Pak Ketua, monggo silahkan Bu Sri menjabat sebagai Ketua bidang pendidikan seperti halnya yang sudah ada di SK dari pimpinan kita di wilayah Jawa Barat. Jadi ceritanya kita kembalikan kepada posisinya yang benar. Jadi mohon izin Pak Ketua, kita kembalikan ke posisi yang benar sehingga kita ini dalam organisasi itu kita mengambil keputusan, kita menjalankan keputusan, dan kita mengevaluasi setiap gerak langkah yang kita lakukan, dan kemudian kita membuat progres dalam hidup kita. Dan itu selayaknya adalah kalau kita berdiri kokoh di sebuah konsep yang formal. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya mentasbihkan bahwa SK yang dari Jawa Barat lah yang kita akan lakukan ke depan, dan saya paling menjalankan peran sebagai pemberi nasihat, memberi masukan input kepada Bu Sri dalam bidang pendidikan seperti itu. Tapi ranting komandonya Bu Sri bukan dengan saya, ranting koordinasinya Bu Sri bukan dengan saya, ranting koordinasinya Bu Sri dari komando langsung dengan Pak Ketua, Pak Profesor Dr. Makmur, ya, amin gitu ya. Ya. Tapi sekiranya nanti ada usulan-usulan akvis-akvis dari saya, dengan sangat senang hati saya akan memberikan akvis-akvis tersebut seperti itu. Dan kalau seandainya nanti Bu Sri meminta bantuan saya, dengan sangat senang hati saya akan menemani Bu Sri. Gitu. Boleh ya Bu Sri ya? Boleh ya. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kami telah lakukan sebelumnya. Kami pernah menyelenggarakan kegiatan sertifikasi kompetensi kerjasama dengan LSP Manisku, ya, temannya Pak Puji itu. Pak Puji kebetulan salah satu dari trainer yang ada di LSP Manisku, dan juga kalau salah asesornya juga ya, salah seperti itu. Jadi sebenarnya networknya adalah networknya Pak Puji yang kita mainkan kemarin di program sertifikasi dan training ya, dalam bidang service excellence seperti itu. Alhamdulillah kita cukup bisa berkontribusi secara finansial kepada APTISI, walaupun tidak banyak, mungkin ada. Kemudian kita melaksanakan training tentang bimbingan teknis implementasi SPNI dan LAM-Infocom. Kebetulan kita berkolaborasi dengan mitra strategi kita, Politeknik Kelapa Sawit. Nah, ini ada ketua pelaksananya dengan kita, Pak Kunaifi. Silakan Pak Am, bisa berdiri Pak Am. Nah, ini Pak dengan Pak Nugroho. Ya, Pak Nugroho, mohon berdiri Pak Nugroho. Nah, ini teman kita yang kemarin berkolaborasi dengan APTISI dalam menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis LAM-Infocom dan implementasi SPNI. Dan ada beberapa program yang masih perlu dilanjutkan Bu Sri, yaitu implementasi kerjasama dengan Pemkot. Kita sudah audiensi, kita sudah jembrengin program-program APTISI ke depan. Banyak sekali program-program yang kita bisa kerjasamakan dengan Pemkot, ya, itu membutuhkan keahlian kita. Jadi inilah yang belum terlaksana sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua agar pada tahun 2003 ini kita lebih mesra dengan stakeholder kita, yaitu pemerintah kota Bekasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat senang sekali dengan kehadiran Bu Sri di tengah-tengah kita. Kita sangat berbahagia sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penelitian? Pak Puji, Pak Puji, silakan Pak. di depan. Depan Pak, silakan. Terima kasih Pak Yusudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Aktisi Komisariat 4A Bapak Asosiat Profesor Dr. Insinyur Makmur Hadi Santoso, dan juga sekretaris dan bendahara, para ketua bidang dan ketua divisi di jajaran Komisariat Aktisi 4A Bekasi Raya, wabil khusus tuan rumah Bu Gani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memperkenalkan dulu, mungkin ada yang belum mengenal bahwa saya menjadi ketua bidang untuk riset atau penelitian di Aktisi Komisariat 4A. Jadi saya yang paling jauh ya dari Kabupaten Karawang. Pertama saya ingin menyampaikan, mengomentari dulu tadi untuk komunikasi dengan Bupati Karawang dan juga Ketua DPRD Karawang. Secara prinsip, secara non formal, ketika Pak Ketua menyampaikan ingin bertemu ataupun bersilaturahmi dengan Bupati dan Ketua DPRD Karawang, itu sudah saya sampaikan secara langsung, baik melalui Bupati dan juga langsung kepada Ketua DPRD, karena kebetulan Ketua DPRD Kabupaten Karawang ini sarjananya S1-nya sama saya bareng ya, satu lulusan dengan saya. Tapi kalau Bupati Karawang ini berbeda ya, karena bukan teman dan juga tidak terlalu mengenal secara dekat. Tapi beberapa ajudan ataupun protokolernya karena mahasiswa, jadi sangat kami kenal, dan itu sudah kami sampaikan Pak Ketua. Mudah-mudahan nanti ada follow up berikutnya untuk silaturahmi dengan Bupati dan Ketua DPRD. Kemudian untuk beasiswa, saya ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Karawang saat ini sudah memberikan beasiswa dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, itu nilainya mencapai 17 miliar per tahun ya. Dan mahasiswa UPP, mahasiswa OSIK, dan hampir seluruh perguruan tinggi swasta di Kabupaten Karawang itu semua mendapatkan. Tahun ini UPP Karawang mahasiswanya memperoleh sekitar ada 170-an mahasiswa yang memperoleh beasiswa. Namanya program Karawang Cerdas Pak Ketua. Ya mungkin Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten belum punya program ini, tapi di Kabupaten Karawang, Bupati Karawang sudah punya namanya Kacel Karawang Cerdas. Dan ini beasiswanya multi years, bisa berlanjut. Jadi setiap mahasiswa memperoleh 12 juta ya, dan langsung ditransfer melalui rekening Bank BCB atas nama mahasiswa masing-masing. Kemudian tahun depan jika nilai akademiknya tetap dipertahankan dan bagus, ini akan juga bisa diterima oleh mahasiswa tersebut. Kemudian beasiswa-beasiswa lain yang diberikan kepada para mahasiswa ini juga dari Kabupaten Karawang, dari Pemda melalui Dinas Pendidikan ini juga sudah diberikan. Jadi mungkin itu terkait beasiswa sebagai informasi. Kemudian yang terkait kepada bidang saya sebagai bidang riset, karena ini sangat penting sekali tentang riset atau penelitian. Tanggal 28 Februari
Universitas Buana Perjuangan Karawang UPP itu akan menyelenggarakan konferensi nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan alhamdulillah diikuti oleh 24 co-host ya perguruan tinggi se-Indonesia. Ya, pelaksananya tanggal 28 Februari. Saya sudah menginformasikan kepada pengurus APTISI untuk kita berkolaborasi mengikuti konferensi nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan paper-paper penelitian yang masuk alhamdulillah juga sudah cukup banyak ya. Masing-masing perguruan tinggi itu ada yang 5, ada yang 10, jadi bisa lebih dari 100 paper yang akan dimasukkan di dalam konferensi nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Ya mungkin waktunya sudah ditutup ya, karena pelaksanaannya itu Selasa depan. Jadi saat ini sudah ditutup, akan diselenggarakan pada Selasa tanggal 28 Februari 2023. Untuk bidang penelitian, karena memang pelaksanaan ini baru dilaksanakan personal yang mungkin dari perguruan tinggi belum membawa bendera APTISI ya kalau untuk penelitian ini. Jadi mungkin kita sudah akan harus mencoba agar kegiatan-kegiatan riset ini membawa bendera APTISI ya. Jadi nanti ketika ada satu kegiatan yang hostnya adalah APTISI Komisariat 4A. Untuk tahun 2023 kami menyampaikan ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kolaborasi riset antara APTISI, pemerintah daerah dan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Ini walaupun tadi sudah ada pertemuan-pertemuan ya dengan Kadin, dengan Apindo atau dengan direct secara langsung kepada perusahaan, ini perlu diimplementasikan kepada riset yang memang riset itu bisa operasional terkait dengan pemerintah daerah, mungkin visi misi Kabupaten Bekasi atau visi misi dari Kota Bekasi yang akan dicapai, termasuk visi misi dari Kabupaten Karawang. Untuk Kabupaten Karawang kami menyampaikan ada 2 isu penting ya tentang riset ini. Yang pertama adalah pengentasan stunting ya, gizi buruk, dan yang kedua kemiskinan. Ya, ini isu yang paling bisa kita angkat dalam riset. Saya kurang tahu di Kabupaten Bekasi ini isunya apa yang terjadi, yang berkembang ini. Apakah 2 hal itu juga merupakan isu yang krusial yang ada di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Tetapi berbeda ya mungkin ya, di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi pasti isunya berbeda. Nah, hasil riset ini antara pemerintah daerah, APTISI dan juga dunia usaha dunia industri, kita mencoba membuat suatu proposal dan diajukan kepada pemerintah daerah masing-masing, terutama juga bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri agar ini bisa operasional ya. Sekali lagi, kalau riset ini kami menginginkan agar riset ini bisa operasional dan bisa dijalankan, bisa diimplementasikan. Karena memang konsekuensinya kalau ingin ada pembiayaan dari pemerintah daerah, maka proposal itu harus masuk di tahun anggaran. Nah, ini yang paling sulit ya, memasukkan kegiatan riset tahun anggaran ini melalui pemerintah daerah. Perlu ada pendekatan-pendekatan khusus Pak Ketua di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Untuk Kabupaten Karawang, insya Allah kami bisa menjembatani untuk bisa memasukkan proposal ini dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam DIPA anggaran di pemerintah daerah. Ya. Kolaborasi riset ini, isu-isu yang ada di kabupaten atau di kota, di Bekasi Raya, ini setiap itemnya saya pribadi kemarin sudah mencoba diskusi. Ada estimasi biaya yaitu satu risetnya 50 juta rupiah, dan akan dilaksanakan di bulan Juni 2023, rencananya Juni 2023. Sebagai lokusnya, sasarannya itu adalah
Bekasi Kabupaten, kemudian Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Ya, ini ada riset, 3 riset yang bisa dilaksanakan di 2023. Kemudian kegiatan yang kedua dari bidang penelitian ini, karena penelitian ini kental sekali dengan BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mohon nanti Pak Ketua atau jajaran pengurus yang lainnya memfasilitasi akses untuk bisa silaturahmi terlebih dahulu ke Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, ya, karena saya ya ketua pembinanya, ya, ketuanya Bu Megawati, ya. Jadi BRIN ini punya ekosistem riset yang luar biasa, ya, dari sisi pangan, ketahanan pangan sampai energi terbarukan. Nah, kita perlu tahu ekosistem riset yang terbaru yang mereka inginkan itu seperti apa, ya. Kalau Bapak dan Ibu nanti membuka websitenya BRIN, itu banyak sekali tema-tema riset, bidang-bidang riset yang bisa dikolaborasikan. Nah, ini kami minta nanti Pak Ketua dan jajaran yang sudah memiliki akses ke BRIN, ya. Saya punya teman tapi aksesnya belum sampai kepada Ketua BRIN, nanti juga bisa disampaikan. Jadi rencana kegiatan bidang penelitian ini adalah Bimtek Riset BRIN yang coba dilaksanakan di bulan November 2023. Jadi nanti dari Direktur Risetnya BRIN akan menyampaikan pemaparan tentang ekosistem riset dan diundang semua PTS di Bekasi Raya. Ya, kita undang semuanya. Harapannya apa ini untuk outcome yang diinginkan dari Bimtek Riset ini? Dari Bimtek Riset ini harapannya kita memiliki satu pemahaman yang utuh tentang riset-riset yang memang bisa didanai baik oleh lembaga tertentu ataupun oleh BRIN sendiri. Ya, ini ada 2 kegiatan yang bisa kami sampaikan dari divisi penelitian. Dan untuk BRIN ini estimasi biayanya 10 juta karena hanya mengundang narasumber dari BRIN, ya, kemudian pesertanya adalah seluruh PTS di Bekasi Raya. Jadi kegiatannya ada 2 di bulan Juni dan di bulan November 2023. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bidang riset ini karena juga menjadi keunggulan, ya, riset ini menjadi keunggulan di suatu daerah ataupun di suatu organisasi. Jadi operasionalnya itu mudah-mudahan ini ada outcome-nya, ya, publikasi outcome-nya itu bisa diperoleh oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi mendapatkan manfaat dari perguruan tinggi yang melakukan kolaborasi riset tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM siapa ya? Pak Amjad sedang ke Malaysia. Kemudian siapa lagi? Divisinya divisi akreditasi. Silakan Pak. Wakil aja divisi akreditasi dengan PKM. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aku Faini dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Wijaya Edukasi di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Cibitung. Baik. Saya juga nggak ngerti akreditasi masuknya di bidang PKM, ya, bukan di pendidikan, ya. Kemana-mana, ya. Baik. Terkait dengan PKM, saya tidak bisa sampaikan karena adanya di Pak Hamzah. Yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah dari divisi akreditasi. Divisi akreditasi ini
ada 2 anggota. Yang pertama adalah Pak Prihandono, beliau, kemudian Pak Diki. Tadi belum tahu Pak Diki. Oh, Pak Pri, maka berdiri katanya. Kemudian Pak Diki, dari mana Pak Diki? Belum pernah ketemu. Nah, alhamdulillah untuk tahun 2022 yang lalu, atas arahan Pak Dr. Indra Muiz, divisi akreditasi ini sudah melaksanakan workshop ya kaitannya dengan penjaminan mutu dan audit mutu. Kemudian diikuti oleh kurang lebih 30 peserta dari beberapa perguruan tinggi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi selama 2 hari, tanggal 25 sampai 26 Agustus ya 2022. Kemudian rencananya untuk tahun 2023 ini memang belum didiskusikan dengan Pak Pri ya, nanti kita ngobrol ya Pak Pri ya. Kami memahami bahwa keberadaan aktis ini kan sifatnya mengayomi gitu ya, membina para perguruan tinggi yang ada di bawahnya. Oleh karenanya kami memiliki rencana untuk membuat klinik peningkatan akreditasi C menjadi B. Klinik ya? Nah, klinik. Nah, jadi kalau ada klinik kesehatan, nah ini klinik akreditasi. Kita ingin kehadiran divisi ini secara khusus yang bisa dirasakan oleh perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, sehingga ada semacam bimbingan teknis gitu bagaimana caranya meningkatkan akreditasi C menjadi akreditasi B. Karena ini cukup banyak juga kampus dan program studi yang sudah bertahun-tahun mencoba berubah gitu, meningkat dari C menjadi B, ternyata masih belum berhasil. Nah tentu saja di tengah-tengah kita juga banyak pakarnya, nah, sehingga kita akan berdayakan, kita akan optimalkan para pakar yang ada di aptisi ini yang berasal dari kampus-kampus akreditasi A atau akreditasi B untuk turut serta yang menjadi dokter. Dokternya akreditasi, mudah-mudahan dengan adanya bimbingan teknis ini ya teman-teman kita yang ada di kampus atau program studi yang masih C bersemangat kembali untuk mendapatkan akreditasi B. Kenapa tidak B ke A? Kayaknya kalau B ke A itu masih dalam zona aman. Nah. Tapi kalau C ini kan jumlahnya banyak. Secara pasti saya belum lihat ya, tidak hafal jumlahnya. Tapi yang C ini masih banyak dan kita semangat untuk membantu sehingga menjadi B. Nah kalau sudah B kan otomatis nanti mudah-mudahan berdampak terhadap daya tarik siswa untuk masuk ke kampus tersebut. Nah harapan-harapan inilah yang kemudian ingin kita capai ya, sehingga kemudian kampus-kampus yang ada di wilayah aptisi 4A ini semuanya B. Begitu Pak Ketua, semuanya B minimal. Semangat kan boleh kan, mudah-mudahan bisa terwujud. Rencananya akan kami rencananya kami akan laksanakan nanti di bulan Agustus 2023. Kan kemarin kita lakukan kegiatan pertama 2020 bulan Agustus, jadi biar setahun gitu. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang PKM nanti langsung berangkat apa aja ya Pak Ketua ya? Alhamdulillah nanti ya. Baik, selanjutnya ke bidang evaluasi monitoring. Pak Tatang ya? Evaluasi monitoring.
Nanti dicatat aja. Kita organisasi tadi juga ya. Kerjasama tadi sudah disampaikan ke saya, mohon izin karena memang ada tugas yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, tapi nanti mengirimkan program Pak Ketua, Pak Abdul Rahman. Kemudian kerjasama sudah, evaluasi monitoring belum ada yang hadir ya, evaluasi dan monitoring ya. Pak Jainuddin bidang apa? Saya nggak ada bidang. Ada. Kita sama Bu Sri. Oh iya bidang. Betul ya, sudah ya. Bu Sri udah mantap. Oke. Setuju, saya udah foto tadi. Pendidikan, pelatihan sudah, penelitian sudah tadi, kemudian PKM tadi, akreditasi sudah, kabinet organisasi sudah, publikasi. Nah, ini publikasi itu juga saya berharap sekali nanti ini Pak Tutor ya. Tutor nanti kalau kan tapi telat. Nah ini ada satu program, jadi kita punya website ini. Mudah-mudahan website nanti dari publikasi bisa diproduksi masuk pada program kerja tahun ini Pak. Kemudian evaluasi monitoring, ya nanti coba jadi catatan. Kerjasama tadi sudah disampaikan. Justru jantung. Ya, baik untuk semua bidang nanti tinggal disampaikan saja program kerjanya, nanti direkap, nanti kita akan tanda tangani. Kemudian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Ahmad Kulu Turkiya dari Universitas Pertiwi, pengurus APTISI Komisaris 4 wilayah 4A, mengucapkan selamat atas rapat pengurus APTISI Komisaris 4 wilayah 4A. Semoga melalui rapat ini para pengurus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan nilai tambah bagi kehadiran pengurus APTISI wilayah 4A, Komisaris 4A, sehingga semua anggota APTISI merasa bahwa ada sesuatu yang lebih daripada yang sudah berjalan selama ini. Semoga teman-teman semua dari seluruh perguruan tinggi tergabung dalam APTISI senantiasa sukses dan jaya semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari STMIK Prater Indonesia. Selamat buat APTISI dalam rapat tahunan. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusrodi PHP. Saya dari STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto, pun juga sebagai Direktur Inkubator Teknik Kota Bekasi, mengucapkan selamat atas rapat tahunan visi Komisariat 4A Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Karawang. Semoga kegiatan-kegiatan ke depan sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STMIK Mercusuar, saya dari Institut STEM Bekasi. Kami mengucapkan selamat atas rapat tahunan APTISI Komisariat 4A yang sudah berlangsung di STMIK Mercusuar. Semoga semakin sukses jaya untuk APTISI Komisariat 4A. University, kami mengucapkan selamat kepada APTISI Komisariat 4A karena telah melangsungkan rapat tahunan dalam rangka penyusunan program kerja tahun 2023. Kita berharap menjadi semakin lebih baik dan lebih baik dengan kebersamaan untuk meraih impian-impian besar organisasi dalam rangka mewujudkan visi-visi besar dari APTISI Komisariat 4A. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Sukses selalu buat APTISI Komisariat 4A dan sukses juga buat tuan rumah STMIK Mercusuar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Politeknik Kelapa Sawit Citra Media Edukasi di Bekasi mengucapkan selamat rapat tahunan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta wilayah 4A Bekasi Raya dan
Kerawang. Semoga APTISI 4A semakin bisa menjadi wadah silaturahmi, wadah berkolaborasi, wadah untuk saling menguatkan satu sama lain demi kemajuan anak bangsa. Kami bersyukur dengan adanya wadah APTISI ini menjadikan kami semakin kuat bersama-sama dalam memajukan pendidikan tinggi baik akademik maupun vokasi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton Fakta TV faktaintegritas.id. Yuk bantu sedekah jari dengan like, subscribe dan share. Semoga berkah.